Oke, Om Swastiastu pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali di tanggal 13 Februari 2026 ini di hari Jumat ini saya Santeri kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam dialog ekonomi digital. Dan pendengar pada sore hari ini, dialog kali ini kita bersama dengan dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar. Tentunya di sini sudah hadir di studio sendiri Pak Ida Bagus Ari Arjaya SPD MPD. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Santi. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik? Iya, kabar baik, sehat. Astungkare, baik sehat. Dan juga hari ini saya dan juga Pak Bagus akan berdialog tentunya dengan topik eco-scalability, mengambil pelajaran dari ekosistem alam untuk membangun skala bisnis digital. Wah, kalau dari judulnya nih sudah menarik sekali, sekaligus membuat saya bertanya nih Pak Bagus, apa kemudian kaitan antara ekosistem alam dan skala bisnis digital? Namun sebelum itu untuk awalan gitu, mungkin boleh dijelaskan eco-scalability ini apa sebenarnya Pak Bagus, silakan. Iya, terima kasih untuk Santi. Eco-scalability ini sebenarnya adalah konsep dari ekosistem. Nah, kalau kita belajar di SMA, SMP itu kan ada istilah ekosistem ya, Santi ya. Nah, ekosistem itu adalah wilayah di mana terjadi suatu interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, itu kalau dulu ya, kalau misalnya kita belajar. Nah, eco-scalability ini kita mengambil makna yang ada di ekosistem ya, beserta interaksinya, itu menjadi suatu konsep yang bisa kita gunakan di digital marketing sekarang ini. Begitu, Santi. Konsep yang bisa digunakan di digital marketing. Oke, mungkin masih belum ada gambaran dari saya sendiri. Lalu keterkaitan antara ekosistem alam ini dengan bisnis digital ini bagaimana Pak? Prinsip seperti apa yang digunakan? Iya, jadi ada beberapa filosofi ya dari alam. Nanti akan seiring berjalannya diskusi ini kita akan bahas satu persatu, kita akan breakdown seperti apa. Jadi yang pertama ya, yang perlu kita sadari bahwa di alam terbuka itu sangat penuh dengan rahasia, Santi. Oh, oke. Bagaimana itu, Pak? Iya, jadi misterius kan seperti itu ya. Dan bagaimana kita mengetahuinya adalah dengan sains. Yeah. Nah, kalau Bapak balik nanya ke Santi, kira-kira biologi itu penting nggak untuk kita? Penting sih, itu kayak konsep dasar kehidupan yang kita harus tahu gitu. Iya, jadi kita bahkan ketika kita tidur aja masih proses kehidupan berjalan, baru bangun, iritabilitas, mata melihat dan lain sebagainya, jantung berdetak itu. Nah, jadi konsep eco-scalability ini yang pertama itu adalah alam terbuka penuh rahasia, jadi misterius. Itu sama halnya dengan perkembangan dari digital marketing. Kebetulan saya juga pernah menjadi seorang founder di bimbingan belajar ya. Jadi konsep dari alam terbuka penuh rahasia ini akan sama dengan konsep market atau konsumen marketing yang ada di kehidupan kita sehari-hari, karena ketidakpastian gitu. Istilahnya kalau sekarang itu VUCA ya, volatile, uncertainty, kemudian kompleks dan ambigu gitu. Jadi itu adalah perkembangan dari digital marketing yang ada saat ini, karena tren itu selalu berubah gitu. Dan di mana di digital marketing atensi itu adalah kurensi yang baru atau mata uang yang baru. Jadi perhatian kita terhadap suatu hal itu adalah mata uang yang baru nih gitu di digital marketing. Begitu, Santi. Oke, jadi bisa dibilang bahwa konsep dari ekosistem alam ini seperti tadi, alam terbuka penuh rahasia ini bisa diadopsi ke dalam dunia digital marketing. Cara kita memandang ya Pak, cara kita melihat sesuatu seperti itu. Iya, jadi dari tahun ke tahun kan konsep itu selalu berubah ya. Mungkin dulu kita ambil lah yang paling kita ketahui ya, jadi raksasa ekonominya dari Nokia.
Iya. Nokia itu dia sangat terkenal pada tahun 2000-an dan kemudian bangkrut ya Mm-mm. pada tahun 2010. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adaptif. Jadi konsep yang kedua itu adalah adaptif, tidak adaptif terhadap perubahan Oke. minat atau konsumen yang ada pada saat itu, gitu, pada tahun 2010. Dengan Oke. adanya kemunculan Android tentunya begitu. Jadi konsep yang kedua itu adalah adaptif. Oke, menarik sekali dan tentunya masih ada beberapa konsep-konsep lagi ya Pak terkait dengan hal ini. Iya, ada beberapa Santi. Oke, kita akan hold dulu dan pendengar tentu saja siaran ini bisa Anda dengarkan di 105,2 MHz di live streaming kita juga live di Facebook Pro 1 Denpasar dan juga RRI Digital. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, memberikan pertanyaan atau berdiskusi dengan kami, tentunya bisa melalui nomor WA 089678123830 dan juga melalui line telepon kami di 0361222161. Oke, Pak Bagus, tadi yang Iya. pertama adalah alam terbuka penuh rahasia. Iya. Yang kedua adalah adaptasi. Tentunya adaptasi ini di ekosistem pun kita beradaptasi, hewan beradaptasi, tumbuhan beradaptasi. Begitu juga dalam dunia bisnis gitu ya Pak. Kita juga harus beradaptasi. Lalu lanjut yang ketiga seperti apa Pak? Dan yang ketiga itu adalah interdependensi atau ketergantungan. Kalau istilahnya dulu kita belajar ketika SMP SMA itu namanya simbiosis. Simbiosis, Iya. mutualisme, apa namanya itu? Parasitisme, Oke. komensalisme. Oke, kalau ketergantungan ini contohnya seperti apa Pak? Ketergantungan ini bisa networking, jadi hubungan ya antara partner bisnis, misalnya antara kita dengan partner bisnis kita kalau kita membuka suatu startup, dan kemudian juga bisa ketergantungan dengan market itu. Jadi kita ketergantungan dengan market. Bisa saja kita stuck di satu market ya, misalnya Gen Z, misalnya marketnya, Iya. atau market penjualan produk, satu produk misalnya Cindramata dan sebagainya itu hanya misal satu market. Tentu akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah kalau kita ke Gen Z, itu kan copywriting-nya itu atau bahasa kerennya itu gimana cara kita ngitik caption itu Iya. di IG, di Instagram. Nah, itu sangat penting, Santi. Oke, lalu contoh lainnya ada nggak Pak yang lebih sederhana mungkin terkait dengan ketergantungan ini? Sebenarnya ini konsep yang baik untuk digunakan di dunia bisnis digital atau bagaimana Pak? Kalau prinsip ini? Iya, ketergantungan ini atau interdependensi ini ada banyak perspektif sebenarnya ya, tapi kalau yang sederhananya mungkin kita bisa bahas dalam ruang lingkup ketergantungan hubungan antara manusia dengan manusia ya, dengan partner bisnis. Itu sebenarnya sih yang bisa kalau kita sederhanakan itu. Oke. Lalu selanjutnya setelah ketergantungan ada apa nih Pak? Nah, setelah ketergantungan itu ada evolusi, jadi perubahan secara gradual atau bertahap. Nah, kalau kita lihat market pun berevolusi kalau di digital marketing ya. Yang sebelumnya kita di web 2.0, kemudian web 2.3, kemudian marketing kita yang dulu masih kita menggunakan secara tradisional atau konvensional, sekarang sudah beralih ke digital, kemudian beberapa tahun ini di Facebook, kemudian beralih ke Instagram, itu lebih banyak digital marketingnya, dan kemudian juga evolusi secara bertahap ke TikTok yang terakhir gitu. Oke, berarti evolusi ini suatu hal yang memang harus terjadi dalam bisnis digital atau bagaimana Pak? Iya, memang akan selalu terjadi, jadi perubahan secara pelan-pelan dan bertahap gitu. Oke, menarik sekali. Dan mungkin kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini sembari nanti kita juga akan melanjutkan topik terkait dengan ekosistem scalability ini, Pak Bagus. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini ya, Pak. Iya, baik. Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit.
Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara. Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah. Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Oke pendengar, Anda masih di Pro 1 Pasarkan informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita masih dalam dialog ekonomi digital bersama dengan Pak Bagus, Ide Bagus Ari Arjaya SPD MPD. Pak Bagus, kita lanjutkan dialog sore hari ini Pak. Iya, Santi. Oke, kita sudah membahas tadi beberapa prinsip dari ekosistem alam yang bisa diterapkan dalam bisnis digital. Ada alam terbuka, penuh rahasia, adaptif, ketergantungan, dan evolusi. Selain itu, apakah ada prinsip lainnya lagi, Pak? Iya, ada sekitar 2 prinsip lagi ya. Yang berikutnya itu adalah alam itu bekerja sangat efisien. Oh, bagaimana itu, Pak? Ya, sama dengan digital marketing, ya. Mungkin kita dalam konteks alam dulu ya. Nah, jadi alam itu bekerja sangat efisien ya, karena efisiensinya misalnya yang sederhana kita bisa lihat karena ini adalah eco-scalability, ekosistem. Scalability ini adalah skala. Kalau di peta kan skala 1 berbanding sekian, kayak gitu. Nah, ini kita ambil dari alam itu, kita ubah skalanya ke yang lebih mikro, dalam hal ini digital marketing gitu. Nah, jadi di skala yang lebih kecil ya, jadi untuk digital marketing ini kita harus menentukan target audiens kita dalam digital marketing.
target audiensnya siapa. Misalnya, Heeh. kalau produk kita adalah katakanlah sunscreen misalnya, tentu saja kan tidak mungkin ya. Ada sih cowok pakai sunscreen ya, Heeh. tapi Mungkin dominan lebih cenderung ke perempuan. ya perempuan gitu. Nah, berarti ketika kita menentukan target market kita di Instagram ya, dengan menggunakan digital marketing, yang kita harus tentukan adalah target audiensnya itu harus perempuan atau wanita gitu. Nah, kemudian kita harus punya data statistik, Santi. Jadi mulai dari umur berapa wanita itu menggunakan sunscreen? Ya, misalnya gitu. Yang paling banyak ya mungkin kita alergi dengan statistik, tapi nyatanya di kehidupan itu semua ada Dan itu statistiknya. berguna ya, Pak, ya? Iya. Jadi ketika sudah tahu, oh sekian 17, sweet 17 itu lagi pubertas misalnya, perubahan yang tiba-tiba lebih dominan menggunakan make up yang lebih tebal atau lebih kompleks ya, Iya. bukan tebal ya, kompleks. Kompleks. Sehingga sunscreen itu termasuk di dalamnya. Sehingga ketika kita beriklan di Instagram, kita beriklan, kita gunakan misalnya Instagram Ads-nya itu, target marketnya adalah sekitar interval itu. Jadi dari 16 sampai 25 tahun, itu contohnya. Dan setelah itu, untuk bekerja lebih efisien lagi, di daerah mana sih sebenarnya ini market yang paling besar? Gitu. Kita harus cari bubble-nya di mana, marketnya di mana sih ini? Oh, kalau Denpasar, warga Kodia misalnya, kan gitu. Bukan suburbannya di pinggiran. Nah, kita pakai patokan yang ada di Kodia, Denpasar gitu. Nah, setelah itu baru kita tentukan budget. Berapa sih kemampuan kita gitu. Jadi banyak modal yang harus dimiliki ya. Jadi ada modal dana, modal leher ke atas ya. Ya, kalau biasanya yang sering dilupakan itu adalah modal leher ke atas. Kita hanya masif untuk marketing, tapi kita lupa untuk mengisi pengetahuannya. Kurang lebih seperti itu, Santi. Oke, modal leher ke atas itu seperti apa, Kak? Pak, ini baru saya dengar soalnya. Model leher ke atas itu ya mengisi dengan ilmu gitu. Oh, Makanya oke, kuliah oke. itu penting gitu. Apalagi Oke. kalau teman-teman nih di RRI ya, sobat RRI itu kalau kuliah ya di Unmas dan Pasar gitu. Oke, Iya. siap Bapak, siap. Oke, terkait dengan efisiensi tadi, berarti bisa dibilang prinsip yang diambil adalah bagaimana bisa merencanakan bisnis dengan baik, mulai dari targetnya, kemudian juga bagaimana produk itu akan digunakan, sampai ke pemetaan wilayah ya Pak ya, untuk pemasaran dan lain sebagainya. Iya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada prinsip yang lainnya lagi Pak, lagi satu mungkin ya? Iya, yang terakhir itu adalah self-regulated atau refleksi, bisa kita katakan refleksi ya. Alam itu selalu mengkoreksi diri. Ketika suatu ekosistem terjadi katastrofik bencana, gitu kan? Anggaplah gunung meletus dulu, Gunung Iya. Agung ya. Alam itu akan mengembalikan keseimbangannya secara perlahan tadi ya, konsep evolusi tadi ya, secara Oke. gradual, bertahap gitu. Jadi koreksi itu adalah koreksi dari alam sendiri untuk dirinya. Jadi tiba-tiba muncul lumut, perintis kan ya, pionirnya lumut, kemudian tumbuhan yang lebih besar, paku, kemudian pohon, sehingga muncul banyak-banyak kanopi atau apa ya? Kalau istilah sederhananya tudung tahu kan ya, tudung? Iya, tahu. Ya maklum bahasa gen Y ya, gen Y, gen Y. Ya. Dan kalau kita ambil di digital marketing ini ya, jadi konsep tadi itu sangat terkait dengan konsep digital marketing. Jadi proses perubahan yang secara gradual tadi itu terjadi juga di digital marketing seperti itu. Dan koreksi harus selalu ada. Evaluasi setiap kita selesai, mungkin kalau tidak bisa mingguan ya bulanan. Kalau istilahnya kerennya SWOT, bukan SEWOT ya, SWOT, analisis SWOT. Oke. Ya. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Iya, ini IP-nya pasti 4 ini Santi ya. Kebetulan tahu Pak. Oke, ya. Oke, jadi
itu adalah beberapa prinsip dari ekosistem sendiri yang bisa digunakan dalam bisnis digital gitu ya Pak. Nah, ketika kita sudah menggunakan semua prinsip ini, apa sebenarnya peran dari prinsip ini untuk pertumbuhan bisnis digital kita? Seberapa besar peran ataupun peningkatan yang bisa terjadi ketika kita menggunakan prinsip-prinsip seperti ini Pak? Iya, jadi tentunya besar ya, terutama di digital marketing ya. Anggap kita ambil contoh yang efisien ya. Kalau kita bekerja secara efisien, hal-hal yang seperti tradisional, marketing secara tradisional itu tidak perlu lagi kita lakukan atau kita batasi ya, kurang lebih ya. Bukan tidak perlu dilakukan, tapi dibatasi. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan Instagram Ads dan bisa menggunakan aspek lagi ya yang lain ya, aspek ekosistem yang lain, ekosistem scalability, yaitu diversifikasi platform. Jadi bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa juga di TikTok gitu, dengan tadi target market yang jelas. Dan setelah kita punya target market yang jelas, nah itu kalau di di sekolah itu ada namanya input proses produk ya, inputnya siswa, prosesnya belajar, produknya sarjana atau kemampuan, skills kan gitu. Nah, di marketing juga seperti itu. Jadi ada input, proses sama produk gitu. Jadi input adalah masukan ya. Masukan itu bisa berupa banyak ya. Kita bisa membuat termasuk diri kita sendiri ya, yang tenaga, teknisi dan lain sebagainya itu sebagai inputnya. Prosesnya bagaimana kita mengelola SEO ya istilahnya ya, Search Engine Optimization. Dan juga bagaimana kita membuat caption yang menarik, kalau istilah YouTube-nya itu clickbait. Kemudian dan yang terakhir itu adalah di produk ya. Produk ini bisa berarti juga bisa berarti hubungan antara kita dengan konsumen, itu bisa menjadi produk akhir. Jadi tidak hanya melulu berupa barang gitu. Apalagi kalau produknya kita berupa jasa. Hubungan baik dengan konsumen itu sangat-sangat penting ya terkait dengan hal ini Pak. Oke, Pak, apakah ada contoh dari perusahaan digital yang berhasil kemudian menerapkan prinsip ekosistem alam ini Pak dalam bisnisnya? Iya, kalau contoh yang bisa kita ambil ya, yang saya lihat ini, yang saya amati, observasi itu Gojek misalnya. Gojek? Iya. Gojek itu kan berkembang dari suatu hal yang kecil dulu, dari keresahan masyarakat dan keresahan inventornya ya, ini kok banyak ada Gojek nganggur itu di pinggir pangkalan. Ojek pangkalan. Ya, ojek pangkalan. Santi masih tahu ya, masih ada dalam fase itu ya, ketika lihat ada ojek nganggur gitu. Kebetulan saya masih di desa sih, jadi kalau di desa di Bali itu ojek nganggur itu kayak belum ada. Paling kayak waktu itu bemo gitu transportasi kita. Belum ada yang terlalu banyak ojek sih Pak. Iya, jadi masa kecil saya melihat itu. Biasanya di Jalan Subur itu ada pangkalan ojek ya. Nah, kemudian berkembang tadi ya disebutkan evolusi itu. Gojek ini inventornya membuat satu apps ya. Jadi juga Menteri Pendidikan kita ya, Mas Nadiem. Nah, membuat satu apps, nah itu kan gradual ya, bertahap ya. Juga dalam bentuk evolusinya dan efisien gitu ya. Efisien, jadi ada proses registrasi di sana, kemudian juga ada legalitas dan lain sebagainya. Dan efisiensinya bisa menentukan lokasi jarak, kira-kira estimasi dengan menggunakan bantuan Google Map juga dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ilustrasinya Santi. Oke, jadi itu salah satu perusahaan yang berhasil ya bisa dibilang menerapkan prinsip ekosistem alam ini sendiri. Nah, kalau misalnya cara untuk kita yang mungkin baru mau memulai bisnis digital tapi juga ingin nih mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekosistem alam ini, bagaimana caranya Pak? Iya, satu kata sebenarnya Santi kalau itu. Mulai aja dulu. Iya, ada yang lain. Tapi mulainya jangan wah gitu, jangan langsung besar. Mulai seperti tadi ya, seperti alam. Kita mulai dari hal yang terkecil dulu.
Seperti misalnya terjadi erupsi misalnya Gunung Agung, yang pertama muncul pasti ada, kecuali kalau kita punya privilege ya. Nah, kalau kita berkaca atau bercermin dari bukunya Robert Kiyosaki, itu namanya Rich Dad sama Poor Dad gitu. Jadi orang tua yang kaya itu beda perilaku atau pola asuhnya dengan orang tua yang miskin ya. Kita anggap kaya dan miskin gitu ya. Kita dikotomikan menjadi kaya dan miskin. Nah, yang kaya ini ternyata anaknya lebih tenang dalam memulai startup bisnis. Karena take risk dia. Ya, tentu saja bantalannya adalah orang tuanya. Ya, jadi privilege dia. Nah, bagaimana yang ekonominya di bawah, katakanlah miskin ya. Dia untuk membuka bisnis dia bisa berpikir 1000 kali, Santi. Ketika gagal ya hancur semua. Karena tidak ada penopang ya, bisa dibilang, Pak. Iya. Nggak ada penopang sama sekali. Tapi kalau yang punya privilege hancur, oke, saya bisa pinjami kamu tanpa bunga atau pakai dana saya itu. Maju lagi. Jadi privilege-nya sangat tinggi. Sehingga anak yang orang tuanya ya katakanlah kaya itu memiliki growth mindset. Jadi growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh. Gitu. Sedangkan yang miskin ya, kalau di bukunya Robert Kiyosaki itu dia fixed mindset. Fixed mindset itu artinya ya segitu-segitu aja. Jadi hidup untuk hari ini misalnya, kamu harus patuh, taat dengan aturan gitu ya. Jadi kadang-kadang kreativitasnya terbatas. Karena apa? Karena dirancang sebagai job seeker, bukan job creator, begitu. Meskipun mungkin saja punya potensi yang sama juga ya, Pak, dari dirinya sendiri gitu. Nah, kalau misal, tapi semua masih punya peluang, Pak, untuk bisa membangun bisnis digital seperti ini? Iya, dengan bagusnya era digital ini siapa aja bisa dengan modal bagaimanapun ya. Dengan modal dengkul aja bisa misalnya ya. Ya kalau misalnya ada teman-teman nih warga Kodia, mahasiswa kembali yang mau kuliah sambil kerja bisa di Unmas Denpasar. Bisa misalnya, ada banyak yang hanya dengan membutuhkan skill. Misalnya kita optimis jasa untuk desain dari platform tertentu, misalnya Instagram atau web misalnya. Nah, itu kan bisa dipelajari, apalagi ada Canva, teknologi dan AI lain sebagainya. Kemudian juga misalnya yang hanya dengan modal dengkul aja 0 rupiah misalnya jadi makelar misalnya. Ya kan itu yang penting kita sudah memiliki koneksi ya tadi ya, interdependensi, konsep alam itu lagi ya, hubungan antara yang baik antara rekan kerja gitu ya. Jadi kita bisa mengambil rumah atau sesuatu yang mungkin bisa kita jual ya, dan kita mendapatkan fee dari sana. Pak, selain tadi cara mulai aja dulu gitu ya, ada nggak hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau mulai membangun skala bisnis digital dengan prinsip ekosistem alam ini? Hal yang perlu kita perhatikan banget ini, Pak. Iya, analisis tadi ya, jadi efisiensi berarti kita menganalisis secara mendalam, deep analysis. Jadi analisis target market apakah benar seperti itu ya. Istilahnya bisa cek ombak aja dulu itu ya. Misalnya kalau kita mau jual nih kue lapis misalnya, kita jual di teman-teman terdekat kita, enak nggak, proven nggak kue lapis kita itu enak nggak gitu. Oh enak nih, enak. Nah, setelah itu kita tanya harganya berapa kira-kira nih yang saya kasih ini kayak testernya ini. Oh ini harganya ekspektasinya 200.000 misalnya. Dalam hati ini modal saya cuma 800.000. Nah kalau kira-kira 150.000 saya jual, kan teman kita juga adalah aset kita ya. Oh iya ya, worth it banget nih, worth it, harga kue lapis kan mahal gitu. Oh iya, jadi ya saya jual ke kamu ya gitu. Tidak hanya ke dia, teman kita aja, orang tuanya. Kalau orang tuanya punya misalnya bisnis lain yang banyak orangnya, kita bisa ajukan catering ke sana dan lain sebagainya. Modelnya seperti itu ceritanya.
Oke, jadinya dari mulut ke mulut ya bisa berkembang terkait dengan bisnis itu. Oke Pak, menarik sekali. Namun mungkin kita akan lanjutkan lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini Pak. Dan bagi Anda yang masih ingin memberikan pertanyaan tentunya boleh melalui WA kami di 089678123830 atau melalui telepon 0361222161 atau juga boleh di kolom chat kami di live Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Pak Bagus, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Pak. Ya, baik Santi. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau HH untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Block Waffle. Yay! Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya? Iya, boleh sayang. Ma, Iya, boleh. Ambil yang adik suka. bukan Ma, ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu. Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Oke, pendengar Pro 1 RRI Pasar, Anda masih di sini tentunya dalam dialog ekonomi digital bersama saya Santiari dan juga narasumber saya di sini ada Pak Ida Bagus Ari Arjaya SPD MPD. Pak Bagus, kita lanjutkan dialog kita sore hari ini, Pak. Iya, baik Santi. Oke, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang ekosistem scalability ini. Tentunya juga dengan prinsip-prinsip tadi yang sudah disebutkan, kemudian juga cara untuk mulai membangunnya. Kalau misalnya terkait dengan tantangan nih Pak, atau hambatan yang biasanya ditemui ketika kita membangun skala bisnis digital itu seperti apa biasanya Pak? Ya, yang tantangan yang utama itu idealisme kita sih sebenarnya, itu yang harus kita kurangi. Karena kita berpikir semua serba perfect ya. Ketika membangun bisnis kita berpikir semua serba perfect. Misalnya
kita harus bisa produksi sekian nih dalam sebulan. Kita juga harus bisa penetrasi ke sini atau kemana misalnya. Dan fasilitasnya harus ini ABC misalnya. Tapi ternyata yang dibutuhkan market itu tidak seperti itu. Gitu. Beda dengan analisis kita. Nah, itu yang harus kita hati-hati sebagai, apalagi yang kita, ya termasuk saya juga, karena background saya kan bukan yang dari golongan atas ya, jadi menengah ke bawah, yang bumpernya ya itu tidak kuat ya, kalau gagal ya emang harus ya gagal gitu. Ya, jadi sulit untuk recovery-nya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, idealisme kita, sehingga opsi memulai dari hal yang kecil itu sangat relevan bagi kita. Oke. Idealisme sama dengan analisis yang tadi itu berarti berbeda ya Pak. Kalau idealisme ini mungkin lebih terkait dengan keinginan kita bagaimana membangunnya, sedangkan analisis sudah ada perhitungannya sendiri gitu. Benar, tapi kadang-kadang kan ada subjektivitas kita ya dalam analisis itu. Iya, benar-benar. Sehingga idealisme kita masuk nih, oh ini kayak bisa nih gitu misalnya. Misalnya kita mau tadi jual kulit lapis nih. Bisa nih kayaknya nih analisisnya, karena kita bias ya. Kan pikiran itu kadang-kadang bias. Oleh karena itu partner itu sangat penting tadi ya, intervensi. Kalau yang selanjutnya selain idealisme, apalagi Pak tantangan atau hambatan? Hambatannya adalah tadi ya, termasuk juga marketnya gitu. Kita jauh dari market yang kita masuki. Bagaimana Katakanlah misalnya kita punya produk digital atau jasa misalnya, jasa desain website. Kita jauh dengan company, bukan company penindas ya teman-teman. Kita jauh dari perusahaan instansi yang memang membutuhkan ya. Jadi kita harus punya komunitasnya terlebih. Misalnya nih yang lagi culture nih di Kodia kan lari misalnya. Kalau kalian misalnya teman-teman Gen Z ini bisnis sepatu ya, sepatu yang untuk lari, running shoes. Nah itu kan kita harus dekat sama komunitasnya ini. Komunitas larinya, minimal kita pernah lari gitu. Jadi mengalami gitu, dekat dengan komunitas dan mengalami lari itu seperti apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian kecenderungan tadi lagi statistik, orang itu lebih banyak yang serius runnernya atau yang daily runner yang santai gitu. Nah dengan ya dekat dengan market, kita akan lebih lebih resiko untuk gagalnya lebih sedikit. Selain itu Pak? Selain dekat dengan market tadi ya, juga analisis yang memang harus benar-benar harus benar-benar akurat. Dan di samping itu juga menurut pengamatan saya, atau kalau menurut katanya Panji ini, menurut keyakinan saya gitu ya, Panji Pragiwaksono, yang harus kita keunggulan dan kelemahan dari produk kita. Kita harus tahu itu benar. Apa sih keunggulan produk kita? Misalnya kalau kita tadi kue lapis tadi ya. Maaf, terus ke kue lapis ini bukan contoh karena yang sederhana justru Pak. Iya. Kue lapis tadi nih, apa sih keunggulannya? Oh ini soft, lembut di mulut, dikunyah itu nggak capek, ngunyah nggak alot. Kemudian rasanya variatif. Beda sama kompetitor nih, kita lihat kompetitor kue lapisnya warnanya kurang menarik. Kemudian kemasan, packagingnya biasa aja kayak jajan di pasar ya. Nah, kalau tadi misalnya kita kemas itu yang harga dasarnya mungkin cost-nya 80.000, kita kemas packagingnya mungkin 200.000, itu bisa laku. Karena dengan packaging dan juga rasa keamanan yang dibeli oleh konsumen. Misalnya BP POM. Ya, itu rasa keamanan itu tidak ada yang menggantikan itu. Kalau beracun kan tidak ada yang ingin membeli, atau berjamur. Nah, kita harus jelas masa kadaluarsanya dan lain sebagainya. Iya, dan ini tentunya juga berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen terkait dengan produk kita gitu Pak ya. Benar. Jadi trust masyarakat itu sangat besar ya. Sama dengan misalnya trust masyarakat ke Unmas ya, yang sudah meningkat ya. Dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan mahasiswa baru yang ada di Unmas. Jadi kalau teman-teman soft
promo lagi ini ya Sandi. Kalau teman-teman mau kuliah ya ke Unmas saja, apalagi ke pendidikan biologi gitu. Jadi kenapa biologi? Biologi itu kan ilmu yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita. Kalau kita menguasainya dengan baik, kita ubah dalam skala digital marketing, itu akan luar biasa dampaknya. Oke, dan berarti nanti ketemu sama Pak Bagus juga ya di sana ya? Iya, ketemu sama saya. Oke, siap Bapak. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan tantangan. Kalau misalnya solusi yang Bapak bisa tawarkan terkait dengan tantangan tadi, itu seperti apa Pak? Iya, kita harus nyari partner sih. Partner bisnis yang kalau kita yang sesuai dan relevan ya. Itu jadi kalau melihat partner bisnis itu kan kita bisa lihat dengan bagaimana cara dia memperlakukan orang ya. Jadi orang yang sukses itu, yang saya pelajari nih Santi ya. Orang sukses itu, ciri-ciri orang sukses itu kelihatan dari bagaimana cara memperlakukan orang, even pun itu tukang parkir. Ya. Even itu tukang parkir, kita masih hormat sama tukang parkir. Bayangkan misalnya mobil atau motor kita dihalangi, ya mobil besar gitu, atau kesulitan kita, kalau nggak dipindahin sama tukang parkir kan sulit juga. Gitu. Jadi respect terhadap siapapun. Nah, partner bisnis yang bagus adalah yang respect even dalam orang yang kelihatannya nggak punya power. Nah, jadi itu karakter juga, ada karakter di sana. Oke, selain partner apa nih Pak solusinya? Solusinya partner bisnis yang sesuai, kemudian tadi ya kita mulai dalam skala yang lebih kecil. Kalau kita kita sadar kita golongan menengah ke bawah itu kita mulai dalam skala yang lebih kecil dan konsisten. Itu. Jadi kesuksesan itu probabilitas itu bertemu dengan konsistensi. Itu kalau kita rumuskan kayak rumus fisika ya Santi ya. Jadi probabilitas bertemu dengan konsistensi. Misalnya nih contoh, Santi jadi host radio kan karena konsisten melamar pekerjaan atau mempelajari gaya komunikasi. Dan bertemu probabilitas, diterima nih misalnya di RRI. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Bagus atas ilmunya di sore hari ini, dan semoga juga ini bermanfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Pasar dimanapun Anda berada. Dan boleh Pak, sebelum kita closing, boleh closing statementnya untuk dialog kali ini, silakan Pak Bagus. Iya, jadi closing statement kita, ya karena kita diskusi dari tadi ya Santi ya. Untuk warga Kodia, siapapun itu ya, jadi untuk Gen Z, Gen Y dan Baby Boomers ya, semuanya bisnis digital itu eco-scalability dalam bisnis digital itu bisa kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak harus dengan modal yang besar, bisa dengan modal yang kecil, dan intinya kita mulai aja dulu. Gitu. Jadi keberanian untuk memulai aja. Ya tentunya dengan prinsip-prinsip tadi ya, efektif, efisien, self-regulated, evolusi ya, dan lain sebagainya tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus sudah hadir di studio dan juga memberikan banyak wawasan ya untuk saya dan juga pendengar Pro 1 di rumah, tentunya dalam dialog ekonomi digital. Topiknya terkait dengan ekoskalabilitas, mengambil pelajaran dari ekosistem alam untuk membangun skala bisnis digital. Karena dari topik ini juga saya turut mengambil pelajaran nih Pak. Ya sama, saya juga belajar Santi. Jadi kalau dengan dialog itu kan kita membuka wawasan, pikiran. Termasuk saya belajar cara komunikasinya Santi itu sangat bagus ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Dan sekian pendengar dialog kita pada sore hari ini. Semoga semua informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih juga Pak Bagus sudah hadir di studio. Mari kita tutup dialog ini dengan para Santi. Om Santi Om. Warna merah melambangkan apa? Beranilah. Kalau putih? Ya pasti suci. Nah, kalau warna ungu? Sorry, warna janda kan? Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita.
Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut mureks. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin